membahas tentang manajemen risiko yang akan disampaikan oleh Kak Dewi. Ada baiknya untuk membuka acara kita pada hari ini kita awali dengan mengucapkan hamdulillah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Kak Dewi, terima kasih. Baik adik-adik ya, bagaimanapun apapun yang terjadi, berapapun jumlahnya tidak masalah. Walaupun sebetulnya itu sebuah masalah ya, tetapi kalau sudah berjalan kayak gini udah nggak ada masalah. Sama seperti halnya manajemen resiko ya. Manajemen resiko itu misalnya dalam sebuah kegiatan Anda harus mengecek terlebih dahulu, ngecek dulu bagaimana kondisi lingkungan sekitar, kemudian kondisi tempat ya, bagaimana menentukan sebuah kegiatan itu aman gitu ya, aman buat peserta. Aman buat peserta itu bisa jadi aman secara lingkungan, aman secara alat ya, aman secara alat, kemudian aman secara ini ya, body kita ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mana bisa ya, ini manajemen resiko ini sebetulnya ada ya kelas tingginya ya. Kelas tinggi itu ada toolsnya. Kalau di KPL tapi terlalu tinggi levelnya, kakak cuma menerangkan itu ya. Jadi yang ini saja ya, bahwa penggunaan sistematik kebijakan policy manajemen dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memberikan perlakuan pada risiko, kemudian dalam pramuka. Jadi setiap kegiatan di pramuka, di gerakan pramuka itu sekarang sudah harus ada analisis manajemen risiko. Seperti kemarin di Korea itu, kan mereka sedang berada di sana terus angin puting beliung ya. Nah, itu seperti itu tidak ada, tetap tidak ada di dalam rencana itu, dan di kondisi mereka juga tidak ada. Jadi mereka kalang kabut gitu ya untuk penanganan itu. Sementara di Indonesia sebelum mereka berangkat, mereka sudah dibekali manajemen risiko. Nanti kalau begini, kalau terjadi ini begini gitu ya. Itu sudah jadi kesiapan mental kita itu sudah, rombongan Indonesia itu udah lebih bagus dari bahkan Koreanya sendiri gitu ya. Nah, ini begitu juga ya dengan manajemen risiko ini. Silakan ya. Kemudian kalau misalnya adik-adik ada kegiatan seperti hari ini misalnya, kegiatan manajemen risikonya, ruangan sudah ready semua kan, pesertanya nggak ready ternyata, misalnya hanya 6 orang gitu. Waduh, gimana nih, nggak enak sama pembinanya itu. Tapi ya ini resiko gitu ya. Biasanya dalam manajemen resiko itu yang dilihat lingkungan, itu misalnya binatang buas gitu ya, kalau berada di alam terbuka itu ya, ular ya, itu yang diperhatikan. Apakah di daerah monyet ya, kalau monyet kan suka mencengkram, mengambil makanan, handphone dan sebagainya. Kalau di Kuarnas itu ada Ibu Perta, itu ada taman yang ada monyetnya ya. Nah, itu agak berbahaya juga. Kalau lagi megang HP dia suka ambil, lagi pegang makanan kita lewat di daerah situ itu diambil gitu. Itu monyet. Kemudian kalau binatang buas itu kan agak berbahaya ya untuk body ya, untuk kesehatan. Jadi itu yang harus dijaga ya. Kemudian tujuannya melindungi aset udah pasti ya, mengurangi kerugian, meningkatkan keselamatan. Nah, ini kalau udah ketahuan di daerah itu banyak ularnya, apa misalnya harus dilakukan? Biasanya yang paling gampang itu garam ya, garam ditebar di sekeliling tenda misalnya seperti itu. Itu kan manual sekali, tetapi untuk memberi keselamatan kepada peserta didik. Kemudian juga mengoptimalkan peluang, meningkatkan keputusan strategis. Oke. Dalam sebuah kegiatan, misalnya BPRU, harus dianalisis dengan tools manajemen risiko itu, apakah risikonya rendah, sedang, dan tinggi. Kalau dia posisinya tinggi, kita tetap ingin menggunakan lokasi itu.
maka kita harus membuat antisipasi terhadap masalah itu. Jadi kalau misalnya kita PPRU mau di mana rencananya? Lampung Tengah. Lampung Tengah itu harus dianalisis oleh adik-adik apakah resikonya tinggi ataukah resikonya sedang atau rendah gitu ya. Dari tools itu nanti Anda bisa lihat bahwa resikonya adalah sedang gitu, sehingga lokasi ini bisa dipakai. Jadi tidak serta merta Anda menentukan lokasi langsung oke gitu, nggak bisa. Kalau dari sini harus dianalisis dulu. Dianalisis itu ada toolsnya adik-adik ya. Cuma kakak tidak bisa bagikan karena itu materi KPL level paling tinggi di gerakan pramuka, khusus level paling tinggi. Kita masih KMD ya. Jadi ya kira-kira begitu saja, tapi dengan menggunakan tool sederhana itu ada analisis 1, analisis 2, analisis 3, kemudian nanti seret ditarik kesimpulan ini lokasi ini mengandung manajemen resiko sedang misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya Ananda mau mengadakan kegiatan khusus yang terkait misalnya hiking ya, kalau kita apa itu penjelajahan ya, kita penjelajahan untuk mengambil KMD, untuk mengambil Pandega, itu kan harus juga dianalisis itu. Seperti kasus kemarin itu nggak akan sampai kejadian begitu kalau kita sudah analisis. Yang pasti kan misalnya ada patah kaki karena kan jalan kaki sepanjang perjalanan. Kemudian dehidrasi. Kalau dehidrasi serta harus diapakan, diberi minum, kemudian dipindahkan ke mobil ambulan. Ambulan juga kemarin itu lebih mengutamakan angkutan ambulan buat ngangkut barang gitu ya. Padahal itu harus diutamakan untuk peserta yang mengalami kecelakaan di jalan pada waktu pelaksanaan Pak Tilas. Itu juga harus kita lakukan manajemen risiko, pengecekan manajemen risikonya. Jadi nanti kalau mau jalan kita pakailah tool itulah, walaupun belum sampai khususnya, tapi toolnya udah bisa kita gunakan sehingga kita bisa analisa dengan baik. Kemarin itu ambulannya sudah ada, pasiennya sudah ada, tetapi pasiennya tidak kooperatif untuk diajak bersama panitia mengarahkan ke ambulan gitu loh. Alasannya apa? Ambulannya sedang dipakai ngangkut barang gitu kan. Si pasien gak sabar, ngambil tindakan sendiri. Terus kita juga tidak ada keterikatan mengatakan kamu tidak boleh pulang gitu. Kamu tidak boleh pulang, kamu pasti akan dilayani dengan manajemen risiko yang sudah kita persiapkan untuk acara Napak Tilas ini gitu ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nggak akan ada kejadian lagi ya. Sampai nanyain SK macam-macam gitu ya. Itu kan kayaknya keterlaluan ya. Untung aja sabar-sabar ya pada nengok pada sabar-sabar. Ayo lanjut deh. Langkah-langkah ya, identifikasi, analisis, evaluasi. Ya, jadi kalau sudah dianalisis ya, kemudian kalau dievaluasi itu tingkatnya kan sudah sampai kita melihat dia risiko tinggi, sedang atau rendah ya. Kemudian prioritasnya ditetapkan berdasarkan risiko yang paling signifikan. Tadi sudah dikatakan misalnya risikonya itu sudah masuk ke risiko sedang, kemudian Anda melakukan kegiatan itu, berarti itu sudah layak. Tetapi kalau risikonya tinggi, berdasarkan hasil analisis itu risikonya tinggi nih, ini susah lah gitu ya. Maka Anda harus mengganti lokasi tempatnya atau mengurangi risiko tinggi itu dengan suatu treatment gitu. Jadi ada dua hal, pindah lokasi karena lokasinya terlalu tinggi, risikonya terlalu tinggi, atau menekan risiko tinggi itu dengan sebuah treatment ya. Lanjut deh. Nama strategi pengelolaan risiko. Nah, berarti risikonya harus dikelola ya. Menekan, mengganti itu tadi dikelola dengan sebuah treatment. Implementasi dan pelaksanaan. Kontrol perubahan kebijakan prosedur pengadaan asuransi. Nah, ini juga asuransi ini penting ya.
Kalau keluar negeri itu rata-rata kita semua berasuransi, tetapi kalau di dalam negeri kita berkegiatan wis saenake wae, yang penting aman gitu ya, tanpa asuransi. Kakak-kakaknya juga yang dilatih itu juga tidak menggunakan asuransi ini, ya. Jadi tidak kita kurang peduli gitu dengan hal-hal seperti ini. Sementara kalau kita ke luar negeri itu peduli sekali, sehari dua hari. Dan memang asuransi kan mahal ya, untuk level kita gitu mahal, untuk kakak aja udah mahal gitu ya, membayar asuransi gitu ya. Tetapi ini ternyata penting, asuransi dalam sebuah kegiatan ya. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu gitu, terjadi kecelakaan gitu, itu harus, walaupun tidak terasuransi, kalau kita tidak terasuransi, tetapi setidaknya sudah ada persiapan untuk penanggulangannya gitu ya. Penanggulangannya seperti mobil ambulan kan kita udah siap tuh. Kemudian apalagi kakak-kakaknya obat-obatan mungkin udah siap waktu napatilas gitu kan. Itu sebuah penanggulangan ya, cara sebuah penanggulangan. Kemudian pemantauan dan tinjauan, memantau risiko secara terus-menerus. Kalau sudah tahu ada risikonya binatang buas dalam sebuah perkemahan, maka sudah antisipasi misalnya dengan penaburan garam, dibuat tumpukan di tenda gitu ya. Kemudian ya sudah ada pengawasan ya. Gimana caranya kalau binatang buas itu selain melakukan kayak garam gitu ditebar di tenda, apalagi yang harus Anda lakukan terhadap binatang buas, ular misalnya, supaya nggak masuk tenda, gimana kan? Itu kan dia langsung kalau ingat mungkin kasih wangi-wangian di sini ada juga. Oke, wangi-wangian, apa lagi? Habis parfumnya Nanda.